Saya ingat dengan sebuah hikayat cerita seorang cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ia bergelar As-Sajjad, orang yang sangat banyak sujudnya. Setiap malam tak kurang dari 1000 rakaat salat sunnah, yakni Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain berteman dengan seorang tabi'in yang alim, bahkan pembesar ulama min kibarit tabi'in, salah satu pembesar tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in, yakni Imam Tawus, akrab dengan Imam Tawus. Suatu ketika Imam Tawus menyaksikan Imam Ali Zainal Abidin menangis dengan sungguh-sungguh, menangis terseduh-seduh sampai benar-benar sedih rasanya. Lantas Imam Tawus berkata, "Wahai putra Husain, cucu Ali bin Abi Talib, wahai cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau sedihkan, yang membuat engkau menangis terseduh-seduh sedemikian hebatnya, sedangkan engkau adalah putra dari orang yang mulia, kau adalah cucu dari orang yang mulia, dan engkau adalah cicit sang Nabi." Di sela-sela tangisannya mendengar Imam Tawus berkata demikian kepada As-Sajjad, maka Imam As-Sajjad berkata, "Wahai Tuan, wahai sahabatku Tawus, jangan kau bawa-bawa ayahku, kakekku, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, buyutku. Sesungguhnya aku sedang berpikir bagaimana kelak akhir kehidupanku. Aku sedang berpikir bagaimana kelak keadaanku di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'nah." Jika sangkakala ditiup, yakni sangkakala yang kedua, maka nasab pada saat itu tidak ada harganya. Nasab pada saat itu tidak bisa menolong dan tidak akan saling bertanya satu sama lain tentang nasab pada saat kiamat terjadi. Allah juga berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'nah." Pada saat sangkakala yang kedua ditiup, hari di mana seluruh manusia saling berlari satu sama lain. Mereka akan berlari begitu saja meninggalkan saudara-saudaranya. Juga mereka berlari dari ibu mereka. Mereka juga berlari dari ayah-ayah mereka. Wa sahibatihi wa bani. Mereka juga akan berpaling meninggalkan sahabat-sahabatnya dan juga anak-anaknya. Mereka tidak akan peduli
kepada keluarga yang memiliki nasab dengannya pada saat itu. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Keadaan mereka saat itu dalam keadaan yang genting, keadaan yang kacau pada saat itu. Setiap manusia merasakan kegentingan dan kekacauan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat pada saat itu, kecuali hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa jiwa yang selamat, membawa kolbu yang selamat, kolbu yang ketika di dunia mereka jaga, kolbu yang ketika di dunia mereka rawat untuk terus bertakwa kepada Allah, beriman, selalu diisi dengan roja wal khauf, harapan dan rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Kalbu yang selamat dari maksiat, jiwa yang selamat dari dosa-dosa, jiwa yang senantiasa bertaubat ketika berdosa, jiwa yang selalu pandai merasa bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Jiwa yang selalu menghisab dirinya ketika kehidupan di dunia. Jiwa yang selalu pasrah kepada Allah. Jiwa yang selamat dari hubbud dunia. Jiwa yang selamat dari sombong. Jiwa yang selamat dari riya. Jiwa yang selamat dari ujub, merasa bangga diri, merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Jiwa yang selamat dari sum'ah, dari selalu menyukai pujian, bahkan mencari pujian. Jiwa yang selamat dari kebusukan-kebusukan niat. Jiwa yang selamat yang selalu hidup dengan mengingat Tuhannya. Jiwa yang selamat yang selalu mengikuti keridhaan Tuhannya, yakni Allah. Jiwa yang selamat yang tidak mengikuti nafsunya dan bisikan syaitan. Itulah yang akan selamat pada hari kiamat, pada hari pembangkitan, hari ketika dihadapkan dengan Allah. Jiwa yang tidak akan merasa malu di hadapan Allah. Jiwa yang tidak akan menyaksikan organ tubuhnya bersaksi atas kebusukannya. Jiwa yang tidak mendustakan janji-janji Allah. Jiwa yang selalu menjaga janjinya di alam ruh kepada Allah. Jiwa yang selalu menjaga baiatnya. Jiwa yang tidak menentang ketetapan Allah. Jiwa yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Itu yang akan selamat. Sehingga kenapa harus menyombongkan nasab? Kenapa harus menyombongkan? Sedangkan
Kita tidak bisa mengikuti jejak kemuliaan leluhur-leluhur kita. Kenapa hanya bermodal nasab kemudian mengkerdilkan orang lain? Mengkerdilkan bahkan orang-orang yang soleh, mengkerdilkan para ulama, mengkerdilkan para kiai, yang bahkan mungkin di antara mereka juga memiliki nasab yang mulia yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka orang-orang yang tawadhu, mereka orang-orang yang hanya mendapatkan ilmu dan amal soleh serta ketakwaan. Bisa jadi, terlebih di negeri kita Indonesia. Begitu banyak ahlul bait Rasul yang mereka tidak menampakkan nasab mereka, yang mereka wajahnya juga wajah pribumi, namun mereka memiliki aliran darah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka diberikan keunggulan oleh Allah berupa ilmu, berupa akhlak yang mulia, ketawaduan, amal soleh, kealiman ilmu yang sangat luar biasa. Karena kalau kita mau jujur dengan firman Allah, Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kedudukan orang-orang yang mengerti ilmunya dengan orang-orang yang tidak faham tentang ilmunya Allah? Apakah sama? Tentu tidak sama antara orang-orang yang diberikan anugerah ilmu oleh Allah untuk mengamalkannya, untuk mengajari manusia bermartabat, mengajari manusia berakhlak mulia, mengajari manusia tentang hukum-hukum Allah, semakin takwa, semakin soleh orang-orang lain. Jika dibandingkan orang alim dengan orang yang tidak alim, apakah sama? Tentu berbeda. Jadi jangan hanya modal nasab kemudian mengkerdilkan para ulama, para kiai, mencaci maki mereka, menghinakan mereka, menganggap dirinya yang tidak alim itu lebih pantas untuk dimuliakan dibandingkan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur keluarganya sendiri. Ya Bani Hashim, la ya'tini an-nasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ansabikum. Wahai keluargaku Bani Hashim, jangan sampai nanti pada hari kiamat orang-orang datang kepadaku dengan membawa amal soleh mereka yang begitu banyaknya, tapi kalian hanya membawa nasab kalian saja untuk menghadap kepada aku. Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang amalnya jelek, amalnya busuk, amalnya sedikit, maka kemuliaan nasabnya tidak akan mempercepat dia sampai pada kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala. Siapa yang amalnya jelek, amalnya busuk, akhlaknya buruk, nasabnya yang mulia yang ia miliki tidak akan mempercepat dirinya sampai pada kemuliaan yang hakiki. Tidak akan menjadi mulia hanya karena nasab saja. Seseorang bisa mulia dengan ilmu dan akhlak yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad salawat.